Dari kecil saya suka sport. Sekarang ini lebih banyak main golf. Di golf itu saya lihat seperti life itu. Jadi kehidupan itu kan ada up and down. Jadi ada lagi sangat happy, ada yang lagi sangat down, ada yang sangat sedang-sedang. Jadi memang banyak things yang bisa learn in life dari golf ini. Jadi dari muda, dari waktu saya sekolah itu, memang dari sekolah itu saya udah mulai very business minded. Ya dari sekolah itu saya udah coba trading, menjual barang, ya menjual jeans, menjual buku ke teman-teman di sekolah. Jadi memang dari muda itu sudah punya eager keinginan untuk bisnis ini. Sekolah saya dulu pas-pasan juga gitu, bukan anak yang super pintar. Jadi memang waktu itu very tough, karena waktu itu kita memang from zero, from nothing. Jadi pada awalnya kita hanya trade furniture itu yang murah-murah, kursi plastik, meja lipat, dan lemari plastik. Nah segala-gala yang sangat mass product waktu itu. Saya juga tipikal orang yang tidak frustasi, tidak give up, never give up. Karena saya masih ingat bagaimana saya harus build up hubungan saya dengan mentor ini. Ya, karena waktu itu saya dikenali mentor ini, mentor itu waktu itu udah umur 50 plus, 55 around that ya. Sedangkan waktu itu saya baru berumur 25, half of the age different. Jadi memang waktu itu saya merasakan ini challenge saya yang terberat nih. Bagaimana kalau saya bisa kenal mentor ini, saya mau bisa deketin menjadi teman saya akan bisa berhasil. Kebetulan mentor ini ada di Singapura. Dia bilang, come to Singapore, meet me. Nah, waktu itu jantung saya hampir copot. Karena begitu lihat dia punya showroom, dia punya gedung itu ya, gila. Udah masuk aja saya udah takut gitu kan. Jadi udah rasa takut, rasa give up, rasa nggak mungkin, rasa impossible, ya kan, yang betul-betul membuat saya tuh meneteskan air mata. Jadi I feel that, oh God, ini impossible gitu. Mana mungkin dia mau build up hubungan dengan saya, kenal menjadi baik, ya sampai bisnis bareng, something yang impossible. Ya kan? Dan akhirnya dengan konsisten, dengan membangun hubungan menjadi teman ini, akhirnya bisa berhasil. Bisnis dan trading di furniture ini, saya juga harus banyak mengenal desain. Nah, ini yang saya banyak belajar juga dari mentor ini. Market punya taste, color, ya, material, desain, tidak hanya melulu hanya jualan. Karena kalau mau jualan ini harus bisa menjual dengan konsep. Kursi ini kalau ditaruh di satu tempat biasa jelek dia, nggak ada nilai nih. Tapi kalau kursi ini taruh di satu tempat yang suasananya bagus kayak seperti taruh di sini kan, ya kan, sofa ini jadi terangkat nilainya. Karena waktu itu semua orang pikir kan beli kursi untuk duduk, beli sofa untuk duduk, beli ranjang untuk tidur, ya kan. Sedangkan di Singapura dan beberapa negara, furniture itu udah menjadi lifestyle. Karena kita ketinggalan waktu itu, ya kan. Ya kita lihat di Singapura itu, wow, ya kan. Ini yang di Indonesia ini menurut saya waktu itu teman-teman saya nggak tahu. Jadi mereka masih memikirkan tuh kursi itu hanya untuk function, untuk duduk. Tapi saya tetap tidak give up waktu itu. Saya tetap yakin dan mempelajarin terus bahwa suatu hari kita di Indonesia ini akan seperti negara lain. Di Indonesia ini belum ada showroom furniture di mall. Kita punya showroom di Taman Anggrek dari 100 meter di tahun 99 itu menjadi 1.500 meter. Jadi kita sempat 15 tahun di Taman Anggrek Mall itu, waktu itu rental yang paling high-high-nya loh. Dan kita punya 1.500 meter, the biggest furniture showroom in the mall di Indonesia. Zaman-zaman itu kan mall itu, wah, luar biasa trafficnya. Orang ke mall kayak one stop, dari ke supermarket,
nonton, belanja, makan, apotek, gunting rambut, sampai bank. Wah, kalau waktu itu sih betul-betul saya rasakan Melandas itu is the leader of the furniture lifestyle itu. Jadi istilah di market itu kalau pengen beli sofa kulit, compare dulu di Melandas. Kita appointed by many brand waktu itu, dari tahun 2000 sampai 2016. Tapi setelah 2016 kita baru seleksi yang betul-betul partner dengan kita di monobrand store. Selain itu, kita di dalam mencari partner itu, kita juga selalu mencoba untuk menggabungkan dengan campaign kita, luxury affordable. Namanya brand itu kan identik dengan expensive, mahal. Nah, luxury itu doesn't mean have to be expensive, dalam arti value for money. Tanpa kita sadarin, desain itu become very important. Holiday anak-anak itu ternyata pun di-engage sama si interior design ini yang bermain. Jadi kalau mereka itu ke travel, pasti kan identik dengan kita stay in the hotel, ya kan, nginep di hotel. Nah, begitu sampai satu tempat, nginep di satu hotel itu, anak-anak itu jarang mau keluar. Jadi kesana itu bukan shopping atau bukannya lihat view, tapi view yang dia lihat itu hotel ternyata. Jadi dia feel very comfortable di hotel. Dari anak-anak itu saya mendapat satu experience bahwa desain itu very important. Karena memang kalau kita lihat di bisnis kita ini bukan hanya jual furniture, tapi memang desain as a whole. Nah, di dalam COVID ini kita juga lihat behavior orang berubah. Jadi orang sekarang kalau bisa tidak terlalu sering keluar dari rumah. Karena waktu itu kita juga semua kaget kan, ini kalau showroom-showroom di kita pada tutup, orang gimana belanja nih? Jadi waktu itu kita sempat bikin virtual showroom. Jadi kita bikin virtual itu bagaimana orang bisa merasakan bahwa dia di dalam showroom furniture. Dan kita sekarang ini juga invest di e-commerce ini. Saya selalu mau bekerja sama dengan orang itu yang very consistent. Melandas ini kita mempunyai satu keyakinan untuk bisa berkembang ini kita harus mencari partner yang solid. Partner itu bukan cuma hanya di segi prinsipal, tapi yang kita investasikan sekarang ini partner ini lebih ke human ya. Yaitu salah satu dream saya ini, bagaimana supaya setiap orang itu bisa mempunyai kesempatan yang sama, kesempatan untuk berkembang, dan kesempatan untuk menjadi part of Melandas. Jadi bukan cuma hanya dia bekerja aja, tapi dengan experience, dengan kemauan, dengan honesty, bisa menjadi partner-partner di Melandas ini. Jadi mungkin ini salah satu goal yang saya sudah impikan selama 20 tahun ini. Kalau kita lihat time 22 tahun ini, ya ini yang kita investasikan waktu ini, yang uang nggak bisa beli kan. Jadi memang rasa syukur itu betul-betul bisa terasakan up and down selama ini dengan situasi yang goncang-gancing ini. Ya setiap saat ada, setiap tahun ada, setiap berapa tahun ada. Nah ini yang kita rasakan sungguh luar biasa syukurnya ini. Bisa menghadapi semua tantangan ini. Selain syukur dan juga proud ini, ya kan, proud yang kita rasakan ini, kebanggaan kita itu ada proud to be a Melandas organization ini.